Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Anissa Handayani dalam program Ngobrol di Balik Layar. Tribuners, baru-baru ini serial Induk Gajah sempat ramai dibahas di sosial media. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan Batak yang selalu dijodohkan oleh ibunya karena tak kunjung dapat pasangan di usianya yang ke-30 tahun. Ada kisah menarik nih di balik film ini. Film ini diketahui diangkat dari kisah nyata sang penulis. Nah, mau tahu nggak sih kisah di balik pembuatan film tersebut? Langsung aja yuk kita bahas sama penulis aslinya. Sudah ada di sini Ira Gita Natalia. Halo Kak Ira, Halo semua, apa kabar nih Kak? aku baik, puji Tuhan. Kak Ira, boleh dong nih Yap, diceritain ke Tribuners awal mm, mula kisah Induk Gajah tuh seperti apa sih? oke. Ini cerita induk gajahnya atau jadi serialnya? Boleh dari awal cerita Induk Gajah sampai akhirnya dijadiin serial. Oke, ya siap. Jadi memang si induk gajah ini bermula cerita tentang aku sama ibu aku, eh, yang mana mama aku ini pengen banget aku kurus supaya aku dapat jodoh gitu. Itu sebenarnya the whole ceritanya tentang itu sih gitu karena em, di usia aku yang mungkin dinilai udah cukup matang gitu ya untuk segera berumah tangga gitu dan si mama aku ini si induk gajah ini selalu berupaya melakukan gimana nih caranya supaya aku segera dapet jodoh dan menurut dia aku tuh dipandang kurang menarik gitu terus sampai akhirnya apa ya perlakuan-perlakuan mama aku yang dia pengen aku kurus itu sering aku taruh di Twitter gitu. Aku ceritain sampai akhirnya dinotis sama Koh Ernest Prakasa waktu itu. Jadi aku juga sempat ikut em, apa namanya kelas penulisan skenario ke Ernest waktu itu dan aku bikin em, ceritanya kan disuruh di kelas itu disuruh bikin plot cerita nih gitu kan. Kira-kira premis ceritanya apa gitu. Akhirnya aku buatlah soal aku dan si induk gajah aku itu gitu kan. Akhirnya kok Ernest di situ kayak bilang, kayaknya menarik nih Git ceritanya dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya coba dia lu bikin buku dulu aja. Abis itu siapa tahu nanti bisa jadi film dia bilang gitu kan. Ya udah tuh akhirnya karena basic aku kan biasanya nulis berita gitu ya. Terus untuk menulis akhirnya ditantang untuk menulis buku agak membutuhkan proses yang panjang juga gitu. Sampai akhirnya di tengah perjalanan aku kasih ke Ernest ini gimana? Tulisannya oke nggak gitu dijadiin buku ceritanya. Terus akhirnya oke kok. Terus beberapa waktu kemudian Ernest minta izin untuk memberikan cerita ini ke rumah produksi waktu itu MD Entertainment sampai akhirnya ya udah disambut baik sama MD Entertainment dan MD berniat untuk membuatkan serialnya gitu dari cerita si Induk Gajah ini. Jadi memang sebelumnya Kak Ira ini memang hobi nulis atau gimana Kak? Enggak sih sebenarnya justru ini adalah pengalaman pertama aku nulis buku dan kalau bukan em, Ernest Prakasa yang ngomong kayaknya nggak sepercaya diri itu untuk nulis buku karena biasanya ya udah nulis basicnya tuh nulis berita aja gitu. Terus Kak Ira sendiri perasaannya gimana tuh pas tulisannya diangkat jadi sebuah web series? Aduh, kalau perasaan tuh bener-bener apa ya, nggak nyangka sih yang pasti karena nggak pernah terpikir, nggak pernah terbayang kalau kisah aku sama Nunu tuh bisa ada jadi sebuah karya yang bisa disaksikan banyak orang gitu. Itu nggak pernah terpikir sama sekali dan kalau ditanya perasaannya pasti ada rasa senang, bahagia, bangga dan bersyukur ya pasti rasa syukur yang tiada henti gitu bahwa um, cerita ini bisa dinikmati banyak orang dan mungkin banyak orang yang bisa relate juga ceritanya dan terhibur gitu. Jadi sangat-sangat bahagia sih. Nah, kalau judul dari seriesnya sendiri kan ini Induk Gajah ya. Itu berarti Mm-mm. terinspirasi dari ibu Kak Ira ya. Iya, itu aku sendiri yang bikin karena mamaku tuh kalau misalnya dia nyuruh aku kurus gitu ya, lagi nyuruh aku diet atau lagi ngelihat kayaknya badan aku udah mulai gendut gitu, dia kayak
"Ih, badannya gede banget sih atau gendut banget sih kayak gajah," gitu kan. Terus akhirnya karena aku ya kadang jengkel juga gitu selalu dijulukin atau di body shaming gitulah ya. Akhirnya ya udah aku bilang, "Oh, karena aku gajah ya berarti mama adalah induk gajah," gitu. Jadi itu sebenarnya memang dari aku sih si induk gajah ini. Berarti ini memang beneran relate ya, Kak. Nah, kalau Iya. tokoh-tokoh yang ada di filmnya itu sendiri emang beneran ada atau mungkin ada campur tangan dari sutradara itu sendiri? Ya, jadi memang serial ini kan juga ditulis sama sutradaranya Bang Muhadli Aco ya. Jadi kalau untuk the real karakternya itu aku dan mamaku itu memang beneran ada. Cuman memang selain itu karakter-karakter yang lain yang ada di dalam serialnya itu adalah merupakan pengembangan cerita dari Bang Aco gitu, dari Bang Aco si penulis serial dan sutradaranya gitu. Jadi memang yang diambil dari Induk Gajah ini adalah eh, hubungan aku dan ibu aku gitu dan selebihnya itu adalah pengembangan cerita karena memang selain itu kan mama aku selain dia pengen aku kurus dia juga beberapa kali mencoba untuk menjodohkan aku kan jadi sudut pandang itu yang diambil sama Bang Aco seperti itu. Jadi pemain-pemain yang lainnya itu cuma kayak sekedar pelengkap dan pemanis ceritanya aja ya, Kak? Iya betul sekali. Nah, di series ini kan diceritain kalau emang orang Batak itu ada pasangan marganya. Memang sesulit apa sih, Kak, cari jodoh dalam tradisi orang Batak? Sesulit apa ya? Sebenarnya kalau dibilang sulit, karena tergantung sih, tergantung sama orang tuanya. Kalau mama mama aku itu kan tipe yang memang dia berharap anaknya juga dapat satu suku yang sama gitu, karena menurut dia adat itu sesuatu yang penting gitu dan punya nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan gitu. Kalau misalnya ditanya sesulit apa gitu ya, yang pasti kalau di Batak gitu ya, kalau aku sendiri Batak Karo. eh, yang pasti nggak boleh sama satu marga. Terus memang kalau misalnya nih kita kenalan atau dikenalin sama suku Batak tuh biasanya selalu ditanya ini marganya apa, marga bapaknya apa, marga mamanya apa, terus dia kampungnya di mana gitu kan. Sampai bener-bener kayak oh secara adat em, ini bisa nih gitu. Karena memang kalau kalau aku di suku Karo sendiri sebenarnya nggak cuman sebatas beda marga gitu boleh dijodohin tapi memang harus tahu dulu ini mamanya marganya apa terus dia kampungnya di mana kayak gitu-gitu sih karena kadang ternyata ada juga garis keturunannya oh ini ternyata nggak boleh ini masih saudara dan lain-lain gitu jadi itu secara adat sih eh, ada aturan-aturan yang memang kira-kira harus dijaga gitu. Tadi kan kata Kak Ira nggak semua orang Batak yang masih memperkuat tradisi seperti itu ya. Berarti Mm-mm, ibu mm-mm. ibu Kak Ira tuh masih menggunakan tradisi seperti itu. Jadi masih memegang teguh, ya Kak? Iya, 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 iya bang, iya banget. Dia sih berharap aku bisa dapet jodoh yang kalau bisa sih ya Batakaru juga gitu. Selain satu iman gitu ya, gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan titipan nih dari Tribuners, Kak. Kak Ira Oke, tahu film Imperfect nggak? tahu 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 banget. Nah, di film ini kan tokoh Ira juga setauku berkontribusi lewat film Imperfect itu ya, Kak. Nah, apakah sutradara film Imperfect juga terinspirasi sama kisahnya Ira Gita? Oke, sebelumnya aku mau bilang, oh iya, Imperfect ini kan memang disutradari sama Ko Ernest Prakasa ya. Jadi memang waktu itu aku sempat jadi apa namanya? Jadi bahan risetnya kok Ernest. Karena waktu itu kok si Imperfect ini kan memang mengangkat soal isu body shaming. Jadi karena yang mulai dari Twitter itu karena aku sama kok Ernest kan sering apa follow-followan gitu ya di Twitter dan aku beberapa kali curhat soal mamaku bagaimana mamaku body shaming gitu kan. Ya walaupun akhirnya aku jadikan itu cerita komedi gitu. Sampai akhirnya kok Ernest itu pernah ngajak aku ngobrol untuk jadi bahan risetnya di film si Imperfect ini gitu. Ya udah sampai akhirnya ngobrol-ngobrol sama Kak Ernest dan mungkin ada beberapa hal yang di apa ya dijadikan Kak Ernest inspirasi dalam penulisan atau ceritanya di Imperfect gitu sih. Jadi bukan bukan kisah aku tapi mungkin ada bagian yang memang Kak Ernest apa ya terinspirasi gitu.
Terus selama proses syutingnya, Kak Ira ikut gak sih ke lokasinya? Syuting Induk Gajah. Ya, betul. Kalau untuk syuting aku nggak ikut sih. Sebenarnya waktu itu sempat apa namanya sempat diajak juga, cuman kalau proses syuting aku sama sekali nggak ikut. Tapi memang dalam sebelum syuting kan ada penulisan skenarionya saat itu Bang Aco tektokan sama aku. Maksudnya dia sempat sharing gitu. Ini ceritanya kayak gini nih, Ra, dia bilang gitu. Menurut lo gimana? Apakah ada yang tidak sesuai sama sama persepsi lo tentang karakternya Ira, karakternya Mama gitu kan. Sempat sharing-sharing juga soal adat Batak kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk proses syuting sama sekali nggak ada sih. Jadi memang aku dilebatinnya untuk brainstorming Bang Aco saat penulisan skenario ini aja. Gimana nih respon dari pemainnya kayak Kak Marsyanda, Kak Dimas Anggara, Kak Mika Tambayong setelah jadi pemeran di series itu, Kak? Em, aku sih pernah waktu itu ada satu momen memang ketemu sama para pemain. Waktu itu ada Kak Tika sebagai mama aku, ada Kak Marsyanda juga, dan ada Kak Dimas juga waktu itu. Jadi kita kayak memang diketemuin satu momen gitu ya sama Bang Aco. Ya mereka sih aku lihatnya mereka sangat excited gitu ya sama cerita ini, dan mereka sempat nanya-nanya juga aku sama mamaku gimana, eh, kenapa sih mamaku pengen banget kurus gitu, kenapa harus banget em, harus banget dapet jodoh gitu, segera dapet jodoh gitu-gitu sih. Dan aku melihat mereka sangat-sangat excited, dan kita bisa lihat gitu dalam acting mereka di serial ini juga aku sih sangat-sangat apa ya, sangat melihat wah bagus banget gitu. Orang-orang apalagi terhibur, dan ya aku sih melihatnya mereka sangat passionate gitu ya di saat memerankan karakter-karakter di serial Indo Gajah ini. Tadi kan Kak Ira bilang sutradara penulisan series ini melalui komunikasi sama Kak Ira juga. Nah, apa sih perbedaannya antara cerita novel sama di filmnya? Apakah memang berbeda jauh? Em, Kalau yang tadi aku udah bilang sih sebenarnya yang diangkat sama serialnya itu hubungan aku sama sama ibunya, sama ibu aku gitu. Jadi sketsa-sketsa kayak kayak jus pare, terus timbangan, terus ya itu benar gitu. Memang memang terjadi sama aku sketsa-sketsanya. Gitu. Tapi eh, kalau ditanya perbedaannya adalah perbedaannya aku belum nikah, aku belum nikah gitu ya. Dan karena kan memang di serialnya kan si Ira ini sudah menemukan kebahagiaannya gitu kan. Nah di eh, di apa yang nyatanya belum sampai situ gitu. Terus ya soal si sosok si Marcel inilah yang mungkin yang menjadi uh, pembeda paling kelihatan gitu ya, karena memang di sana si Ira dijodohkan sama Marcel dan akhirnya jadi sama Marcel gitu. Dan kalau ya aku memang beberapa kali dijodohkan gitu ya, tapi memang belum ada yang berhasil. Karena kalau sama di bukunya tuh aku ya memang cuma cerita soal bagaimana mamaku menjodohkan aku aja sih gitu. Berarti ada part-part yang memang relate ya kayak jus pare, timbangan gitu ya, Kak? Iya, 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 iya banget. Bagaimana misalnya kalau eh, yang jus pare, timbangan, terus yang herbal, diet herbal itu, terus mamaku minta ganti, aku yang akhirnya yang bayar itu benar-benar apa yang terjadi sama aku dan mamaku gitu sih. Ini kan menggambarkan sulitnya cari jodoh di usia yang cukup matang. Nah, ngegambarin perempuan-perempuan yang sekarang fokus di karir ketimbang cari pasangan. Kalau menurut Kak Ira sendiri gimana tuh tanggapannya? Ah, tanggapan sekarang banyak perempuan-perempuan yang mungkin lebih enjoy sama karirnya gitu ya maksudnya. Ya, betul. Ah, Kalau menurut aku sih sebenarnya sah-sah aja, maksudnya kalau karena bagi aku pernikahan itu bicara tentang kesiapan gitu ya. Ketika memang si perempuannya merasa siap untuk menjalin hubungan atau membangun rumah tangga, eh, ya ya dia itu baru bisa dia menjalankan itu gitu. Tapi ketika memang dia masih fokus untuk karirnya dulu atau keluarganya dulu atau apapun yang saat ini sedang dia lakukan karirnya gitu kan atau karya-karyanya dia, menurut aku
Iya, nggak masalah sih gitu. Jadi memang kalau pernikahan ini aku melihatnya sesuatu yang memang harus dari diri kita gitu. Walaupun memang kita nggak bisa mengabaikan misalnya ada orang tua kita yang pengen kita menikah gitu ya. Tapi memang itulah ya kayak ada irisan ego dan Hmm. em, keinginan dari orang tua kita juga yang memang nggak bisa kita abaikan gitu. Tapi menurut aku ya itu, yang penting ketika memang si perempuannya siap untuk membangun sebuah pernikahan, itulah memang saatnya dia membangun eh, pernikahan atau mulai mencari pasangannya gitu. Karena kalau memang nggak siap, mau udah ada jodohnya pun kalau misalnya kita ngerasa kita belum siap, ya lebih baik harus dihapus dulu sih kalau dari aku. Jadi nggak apa-apa perempuan punya punya pilihan untuk em, dia bisa eh, fokus sama karirnya dulu atau misalnya sama keluarganya dulu atau apapun yang saat ini sedang dia kerjakan gitu. Karena memang pernikahan itu ya butuh kesiapan gitu. Jadi kalau memang masih masih ingin melakukan hal yang lain ya mendingan dilakukan dulu gitu. Kalau menurut aku sih. Karena memang setiap orang punya pilihannya masing-masing ya Kak, dan dia sendiri yang tahu apa yang terbaik buat dirinya gitu ya Kak. Iya, betul betul betul. Jadi karena memang ya memang pernikahan ini memang ini sih ya, maksudnya jadi stigma yang sangat sangat dilematis gitu. Apalagi kita orang Indonesia, kita punya budaya gitu ya. Perempuan stigma-stigma perempuan harus menikah di usia sekian gitu dan itu ya harus diterima sama perempuan gitu. Tapi memang pada akhirnya yang akan menentukan hidup kita ya diri kita sendiri gitu. Apa yang kita tahu, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, ya pada akhirnya ada di diri kita sendiri sih lebih baik seperti itu. Oke Kak Ira, aku kan salah satu penonton setia dari seriesnya nih. Boleh dong dikasih Terima tahu ke kasih. Tribuners, web Mm-mm. series Induk Gajah ini tayangnya di mana dan ada berapa episode? Oke, serial Indo Gajah ini ada 8 episode para Tribuners dan bisa ditayangkan di Prime Video. Jadi udah tayang sejak 23 Maret lalu dan sampai saat ini masih bisa terus ditayangkan. Jadi untuk para Tribuners bisa langsung nonton aja atau penasaran gitu ya, langsung aja nonton di Prime Video. Terakhir nih Kak Ira, gimana cara Oke, kamu mencintai diri sendiri dan apa yang mau kamu sampaikan ke penonton dari web series ini? oke. Gimana cara mencintai diri sendiri? Em, Kalau dari aku selalu dimulai dari rasa syukur sih bahwa apa yang ada di diri kita, apa yang kita punya gitu ya, bentuk tubuh kita misalnya atau pekerjaan kita atau apapun lah yang ada di diri kita itu adalah pemberian. Jadi harus disyukurin gitu. Dan gimana caranya mencintai diri sendiri? Yang pertama yaitu harus sadar bahwa yang kita punya ini bukan punya kita gitu, semuanya diberikan. Jadi harus bersyukur akan akan hal itu. Harus namanya terima kasih kan. Kita udah menerima dan kita harus memberi juga. Artinya memberi itu kita memberi untuk diri kita sendiri rasa percaya itu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita mencintai diri kita, bagaimana kita mencintai orang tua di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua gitu. Dan kalau misalnya ditanya apa sih pesannya, ini kan serialnya tentang hubungan ibu dan anak ya, pasti pasti nggak jauh-jauh dari situ gitu. Untuk semua anak-anak atau anak-anak perempuan khususnya yang punya apa ya, punya isu tentang hubungan dengan ibu gitu pasti serial ini memberi banyak perspektif baru sih. Kadang aku sendiri bahkan mendapat mendapat hal baru gitu, perspektif baru dari si serialnya gitu. Bagaimana sih akhirnya si Ira di dalam serialnya ini tetap memilih mengasihi mamanya gitu walaupun mereka sempat ada konflik walaupun mamanya segitunya pengen dia kurus gitu ya bagaimana akhirnya dia menerima bahwa oke sebenarnya yang aku inginkan walaupun siapapun jodoh aku selama ada mama itu indah pada akhirnya gitu jadi semoga si serial ini juga memberikan perspektif baru untuk teman-teman
khususnya perempuan-perempuan yang belum nikah, yang saat ini masih masih mengalami body shaming atau tuntutan-tuntutan dari orang sekitar ya, terutama mamanya. Jadi semoga dapat perspektif baru. Oke, untuk bisa eh, mengalami pendewasaan dalam hubungan ibu dan anak ini, gitu. Wah, banyak banget pesan yang bisa diambil ya, Kak, dari series ini. Gimana caranya kita bersyukur dan mencintai diri kita, sama aja kita mencintai pencipta kita ya, Kak. Betul sekali, betul sekali. Kak Ira, kayaknya kita udah ada di Mm-mm. penghujung waktu nih, Kak. Iya nih, aduh, kayak Gak udah nggak kerasa kerasa banget ya. ya, Kak. Iya. Iya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya, Kak. Baik, boleh, boleh Makasih banget banyak dong. udah mau ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih sama aku dan Tribuners di rumah. Sama-sama. Tribuners, segitu aja sesi ngobrol kita kali ini. Saksikan episode ngobrol di lain waktu dan tetap di Tribun Jakarta.